lagi bersama Satelogik. Video kali ini akan kita bahas mengenai definisi dari lingkaran. Jadi, misalkan ada sebuah titik di tengah sini, dia kita sebut P. Nah, maka lingkaran itu sendiri adalah tempat kedudukan titik-titik ini yang jaraknya semuanya sama dari suatu titik ini. Jadi ada suatu titik yang menjadi acuan yang kita bisa sebut titik pusat. Nah, lingkaran itu adalah, misalkan kita punya sebuah jarak, kita sebut jaraknya itu adalah R. Contoh ini R. Ini panjangnya adalah sebesar R. Nah, maka tempat kedudukan titik-titik yang panjangnya memiliki jarak yang sama dari P itu disebut lingkaran. Jadi ini panjangnya R, ini panjangnya R, ini juga panjangnya R, dan semua titik-titik lainnya yang jaraknya dari titik pusat P ini sama dengan R adalah disebut dari lingkaran. Maaf, ini gambarnya. Nah, jadi ini tempat keduduk ini titik-titiknya karena saking banyaknya titik yang jaraknya berjarak R dari si titik P ini, jadi dia akan membentuk garis. Nah, jadi kita bisa misalkan kita ambil titik di sini, kita ukur jaraknya dari titik ini ke titik P, jaraknya juga R. Ini juga R. Nah, jarak ini bisa kita sebut dengan jari-jari. Nah, selalu kita perlu sebelumnya mengetahui konsep tentang jarak antara dua titik. Jadi, misalkan ada titik A dengan posisinya di koordinat X itu di X1 sini, dan Y-nya itu di Y1 di sini, juga titik B, maka jarak antara dua titik tersebut adalah akar dari selisih dari X-nya, selisih jarak X-nya dikuadratkan ditambah selisih dari Y-nya dikuadratkan. Asal rumus ini pasti kalian familiar dengan Pitagoras kan, dimana sisi miring itu anggap ini C, ini A, ini B, yaitu sisi tegak. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke. Nah, jadi dari sini kita dapatkan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C. Jadi ke masing-masing ruas kita akarkan. Jadinya karena akar C kuadrat itu adalah C ya. Nah, lalu dari Pitagoras ini kita dapat mengetahui jarak antara dua titik. Jadi kalau kita lihat di sini, B-nya ini adalah jarak dari X-nya, selisih dari X, dan A ini adalah selisih dari Y. Sehingga kita dapatkan dengan mengingat lagi Pitagoras, kita dapatkan jarak antara dua titik. Kemudian untuk jarak dari sebuah titik, ini ada sebuah titik di koordinat kartesius di mana posisi X-nya di X1 dan posisi Y-nya di Y1. Jarak titik terhadap garis lurus A dengan persamaan AX plus BY plus C, yaitu ini, adalah seperti ini. Jadi ini adalah norm atau nilai mutlak dari ini AX plus BY plus C, ini persamaannya ya. Cuma kita substitusikan dengan koordinat titik dari yang kita tanyakan jaraknya terhadap garis lurus, yaitu jadi
AX di sini akan diubah menjadi AX1 dikali plus B kali Y1 plus C per A kuadrat plus B kuadrat. Kalau untuk ini ada penjelasan rumusnya, asal kenapa dia dapat seperti ini kalau kalian sudah mempelajari vektor. Tapi kalau belum mempelajari vektor, terima dulu saja ya rumusnya. Nah, kenapa ada norm, atau ini kalau istilahnya mah nilai mutlak ya. Jadi kita lihat pada bagian bawahnya, ini A kuadrat pastilah positif. Soalnya kan kalau misalkan A-nya itu adalah bilangan negatif, bila bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, maka akan menjadi positif kan. Positif juga kalau dikalikan dengan sesamanya bilangan positif akan menjadi positif kan. Itu juga B kuadratnya, sehingga di bawah sini kita lihat adalah operasi bilangan positif. Nah, masalahnya nilai kita tidak tahu nilai dari A saat kita mensubstitusi memasukkan posisi dari titik A ini, yaitu X1 Y1. Kita tidak tahu saat kita masukkan ke persamaan garis ini apakah nilainya akan positif atau negatif. Jadi bisa saja kan, misalkan X1 itu adalah negatif atau Y1 itu adalah positif, sehingga saat kita substitusi ke persamaan garis AX1 plus BY1 plus C, hasilnya bisa saja negatif kan. Misalkan negatif 1, kita tidak tahu ini bilangannya berapa ya, ini sembarang bilangan. Nah, kalau bilangan negatif dibagi bilangan positif, pasti hasilnya bilangan negatif. Nah, karena pada konsep jarak itu tidak ada yang namanya jarak negatif, jadinya kita mutlakan ya, istilah mudahnya seperti itu. Kenapa? Karena konsep jarak seperti ini. Kalau kalian sudah belajar nilai mutlak, atau kalau misalkan lupa, kita ingat-ingat lagi. Misalkan ini adalah min 1, 1, dan jadi posisi min 1 itu ada di kiri satu satuan sebelah kiri 0, dan 1 itu posisinya satu satuan di sebelah kanan 0. Nah, kalau kita mutlakan min 1, ini maknanya sama dengan jarak titik min 1 dari 0. Nah, jaraknya itu adalah 1. Nah, ini juga 1 juga jaraknya dari 0 adalah 1. Jadi maksudnya seperti itu. Kenapa harus ada mutlak atau sebetulnya normal dari rumus jarak ini. Video pertama selesai di sini. Kemudian lanjutannya akan kita lanjut di video berikutnya.